Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyiduna wal akhirun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, tanpa terasa subuh ini kita sudah berada di subuh ke-19. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita dalam ibadah dan menjadikan kita orang-orang yang istiqamah sampai akhir hidup kita, sehingga kita pun akan mendapatkan panggilan dengan panggilan yang mulia, yaitu radiyatan mardiyah, gembira dan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli nabiyyin da'watan qad da'a biha fi ummatihi wastujibalah wa inni ihtabattu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi, setiap nabi itu bila berdoa pasti diijabah doanya, makbul doanya, diterima mami doanya dari Allah Ta'ala. Kuna Nabi berdoa karena Nabi sifatnya maksum, yang terjaga, terpelihara dari perbuatan dosa. Hatinya tidak terjangkiti oleh penyakit hati, penyakit riya, penyakit takbur, sehingga itulah Allah membukakan hijab baginya. Itulah sehingga imamnya para nabi, Pak, hari ini lebih bagus daripada hari kemarin, besok lebih bagus daripada hari ini. Allah agar kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Semua nabi, Pak, lebang ase mina pakai doa. Semua nabi sudah pernah digunakan doanya. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam. Itu Nabi Nuh umurnya 960 tahun. 500 tahun menyebarkan agama Allah, mengajak orang beriman kepada Allah. Tetapi yang ikut sama ajakan dan ajaran Nuh 500 tahun cuma kurang lebih. Juga dia cari, namanya Kanan, putranya Nuh. Anakku, naik kon perahu, latala lagi lino. Tapi apa anak-anak Kanan?
Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku berlindung di atas gunung, sekalipun datang banjir tidak mungkin bisa setinggi gunung. Hadirin jamaah. Nah, karena Nabi Nuh, la asimal yawma min amrillah illa marrahim. Anakku, tidak ada yang bisa menolong kamu kecuali Allah yang Maha Pengampun. Setelah Nuh berkata begitu, turunlah air dari atas kemudian dari bawah. Banjir pun datang lebih tinggi daripada gunung. Talantongi putrana Nuh, bainenna Nuh talantongi. Nah, karena Nuh, ya Allah, ada juga kodong anakku, istriku. Tapi Allah katakan itu termasuk orang-orang yang celaka. Nah, jamaah yang dimuliakan, satu-satunya nabi yang tidak pernah menggunakan doanya. Mana dipakkanai walaupun dihina, disakiti. Bahkan bukan hanya itu saja. Bahkan satu peristiwa Nabi pernah dilempari batu, sehingga lemparan batu itu mengenap pada pipinya Rasulullah. Pipi Rasulullah terkena dengan lemparan batu sampai berdarah itu pipi. Darahnya pun akan menetes, tidak dibiarkan jatuh ke tanah. Lalu dia julurkan tangannya keluar supaya darahnya Rasulullah jatuh di telapak tangannya. Kenapa Rasulullah tidak biarkan jatuh darah itu ke tanah? Karena bila mana darah seorang nabi terjatuh di tanah, maka terjadi kiamat di tempat itu. Rasulullah ditawarkan oleh dua malaikat penjaga bukit, ya Muhammad, senjatamu ada Muhammad, berdoa kau seperti nabi-nabi yang lain, minta saja kepada Tuhanmu agar gunung yang ada di depan ini saya angkat, kemudian saya lemparkan itu orang-orang kafir yang menyakiti kamu Muhammad, sehingga binasa semuanya, mati semuanya, tidak ada yang merintangi kamu. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan kau lakukan itu, jangan. Biarlah dia menghina saya, karena mereka sesungguhnya tidak mengetahui bahwa saya adalah seorang nabi. Kalau bukan dia yang toba, mudah-mudahan anaknya, bila bukan anaknya, mudah-mudahan cucunya, bila bukan cucunya, mudah-mudahan turunan-turunannya. Rasulullah tidak memiliki sifat dendam. Ini yang dikatakan dalam hadis Nabi, ahsinu ila man hasa ilai fi bajikin jatawa man namamun yakula faris nyawan. Ini yang memberatkan. Perbaikilah orang itu walaupun dia menyakiti kamu. Kenapa Rasulullah tidak berdoa padahal sudah diminta oleh para malaikat? Karena Nabi doanya ini disimpan-simpan bukan untuk di dunia, di mana? Tetapi di akhirat kelak nanti, agar kita nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara syafaat yang paling kita harapkan nanti di hari kemudian, di antara syafaat yang paling kita inginkan nanti di hari kemudian adalah perjalanan sirat, Pak. Setiap manusia yang pernah hidup pasti akan berjalan di atas sirat. Sirat itu adalah jembatan yang dibuat oleh Allah untuk menjatuhkan manusia. Manusia yang pernah hidup, hadirin jamaah, lebih tipis daripada rambut, tajamnya lebih tajam daripada pisau silet. Kata Rasulullah, itu perjalanan sirat. Kalau 1000 orang yang lewat di atas sirat, 1000 orang, cuma tak satu yang selamat di antara 1000 orang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang selamat itu? Kemudian Nabi mengatakan, lil musalli alayyanu ala sirat wa man kana ala sirat min ahlin nar lam yakum min ahlin nar. Umatku yang senantiasa bahasa mulutnya dengan salawat, taujaiyah salawatna, manakala berjalan di atas sirat, kata Rasulullah, akan bercahaya wajahnya. Wa man kana ala sirat min ahlin nar, siapa-siapa orang yang bercahaya wajahnya tatkala berjalan di atas sirat, lam yakum min ahlin nar, maka orang itu salamaki, tidak jatuh ke dalam neraka jahanam. Alhamdulillah. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan salawat ini sebagai wirid setiap hari dalam kehidupan kita, karena salawat ini adalah sangat besar manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya saja Allah saja yang memerintahkan kita bersalawat, tapi Allah juga melaksanakan itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, bahkan dalam satu hadis qudsi dikatakan tentang salawat ini, ketika Nabi
Faqala ya Muhammad, Allah berfirman kepada Rasulullah, ama yurdika annahu la yusalli alaika ahadun illa sallaitu alaihi asra wa la yusallimu alaika ahadun illa sallamtu alaihi asra. Muhammad, jika umatmu bersalawat 1 kali, maka aku akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi bersalawat sama Nabi 1 kali, Allah yang membalas salawat kita 10 kali. Jangankan balasan Allah salawat kita 10 kali, 1 kali saja Allah membalas salawat kita. Sekiranya kita hidup di dunia ini 100 tahun, 200 tahun, hanya ibadah saja kita perbuat, tidak ada dosa yang kita lakukan 100 tahun, 200 tahun, dibanding dengan salawatnya Allah 1 kali kepada kita, maka lebih mulia salawat itu dibanding dengan umur yang kita pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita bersalawat kepada Nabi itu berdasarkan kekuatan kita. Tetapi bila Allah bersalawat kepada kita, itu berdasarkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bila Nabi tidak berdoa di dalam kemudaratan untuk menjatuhkan seseorang, tetapi Rasulullah mendoakan seseorang di dalam kebaikan. Jadi tidak pernah itu Nabi kalau ada orang buruk dia doakan. Buktinya Pak, ketika ada seorang raja, ini raja kafir, ini raja, tetapi Rasulullah senantiasa mendoakan raja itu. Dalam doanya Nabi mengatakan, Allahumma rzuqnil islama lihyatal qalbi. Didoakan, ya Allah, masukkanlah ke dalam agama Islam raja al-qalbi. Itu doanya Nabi. Maka setelah salat fajar, turunlah firman Allah kepada Nabi, ya Muhammad, sebentar itu raja al-qalbi akan datang menemui kamu untuk menyatakan dirinya memeluk agama Islam. Jadi Nabi disampaikan, kemudian dia sampaikan sahabat, kita tunggu di masjid ini raja al-qalbi. Kenapa ya Rasulullah? Oh, lantam Islam. Di masjid mana? Misalnya di masjid Al-Ikhlas. Tentu masjid zamannya Nabi. Nah, ditunggulah oleh sahabat. Begitu datang ini raja al-qalbi, maka seluruh sahabat menyambutnya dengan sukacita, gembira sahabat melihat langkah kakinya masuk ke dalam masjid. Rasulullah juga larut di dalam kegembiraan. Begitu akan duduk di lantainya masjid, ini Nabi Pak, dikasih keluar itu surbannya Nabi. Lalu dihamparkan, lalu berkata, ya raja al-qalbi, silakan duduk di atas kain yang telah saya hamparkan itu. Melihat sikap ini raja al-qalbi tidak nak duduki itu surbannya Nabi, tapi diangkatnya itu surban. Kemudian dia cium surbannya Rasulullah sambil menangis dan berkata, ya Muhammad, sungguh engkau memiliki akhlak yang mulia Muhammad. Saya datang kemari menemui dirimu Muhammad, karena saya ingin menyatakan memeluk masuk agama Islam. Lantama di agama Allah Ta'ala Muhammad. Kemudian dituntunlah oleh Rasulullah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini adalah kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat yang bisa ditukar dengan surga, dan kalimat ini pula yang akan menjadi merek kendaraan nanti kita di akhirat kelak, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang menjadi merek kendaraan tasalam akhirat kesibuntul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah raja al-qalbi mengucapkan kalimat itu, maka bergugurlah air matanya, cimata ngaruh ke kodok raja al-qalbi. Lalu dia berkata, ya Muhammad, apakah Tuhanmu mengampuni dosa-dosa saya Muhammad? Napa muporan ya dosa karena Muhammad? Kemudian Nabi mengatakan, Allah mengampuni seluruh dosamu. Tapi raja al-qalbi mengatakan, ya Muhammad, dosaku amat besar Muhammad. Taliwa lompe dosaku Muhammad. Apa dosamu? Saya malu untuk menyampaikan kepadamu Muhammad. Nah, karena menabita paum ya apa lebar kigaukan lah. Hadirin jamaah. Kemudian raja al-qalbi berkata, ya Muhammad, saya ini seorang raja. Saya punya anak, dan anak-anakku tidak ada laki-laki, semua perempuan Muhammad. Saya punya anak. Saya tidak inginkan putri saya menikah, karena saya tidak ingin dipanggil sebagai mertua, dan saya pun tidak ingin punya menantu. Jadi semua anak-anakku itu Muhammad,
kedua tangan ini saya tebas lehernya Muhammad, saya bunuh Muhammad. Itulah yang membuat dosa saya amat besar Muhammad. Kemudian Nabi terdiam, tidak berkata apa-apa, hanya tertunduk. Peristiwa ini pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lam bi annallaha yara, karena tidak ada sesuatu yang terjadi pada kita, pada apa yang terbetik di hati kita pun Allah Maha mengetahui. Atas pengetahuan itu Allah mengutus malaikat Jibril. Oh Jibril, kunjungi Muhammad Jibril, suruh memberi jawaban kepada Raja Al-Kalbi agar Raja Al-Kalbi mendapatkan ketenangan. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Raja Al-Kalbi, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah yang kamu ucapkan tadi itu, selama kamu bisa memeliharanya dengan ikhlas kepada Allah, maka sekiranya dosamu setinggi langit dan sebanyak sejumlah tanah yang ada di dunia ini, maka lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa taala, asalkan ikhlas kepada kalimat la ilaha illallah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah ukuran ikhlas pada kalimat la ilaha illallah? Kalau saat tadi seperti kita salat tadi, pasti kita membaca la ilaha illallah, karena batal salat kalau tidak bersahadat di dalam salat. Apakah kita sudah termasuk orang yang ikhlas pada kalimat itu? Nah, penjelasan Rasulullah di dalam satu hadis sebagai penutup dari ceramah ini, kata Nabi, man qala la ilaha illallah mukhlisan dahalal jannah. Siapa-siapa orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlisan dengan penuh keikhlasan, dahalal jannah, nakana monabita tampakna pamantanganna yang surga. Sahabat tanya, kila ya Rasulullah wa ma ihlamuha, siapakah orang yang ikhlas itu ya Rasulullah pada kalimat la ilaha illallah? Bagaimana ciri-cirinya ya Rasulullah? Nakana minabita yarko ngasih ciri-cirinya, nakana iya ya Rasulullah. Nabi bersabda, qala allazi tahjusuhu an majarimillah, adalah orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Punna kullu min hawa nafsuta, berarti rappo mintu sambayang rappo misahadaka. Karena hakikatnya nafsu itu pasti selalu mengajak orang kepada perbuatan dosa dan maksiat. Kalau nafsu kerjasama dengan akal pasti menragi, Pak. Kenapa? Karena tanpa kontrol dengan hati. Tapi kalau nafsu, akal, kemudian dia minta pertimbangan pada hati kita, maka hati itu berkata, jangan kau lakukan dosa kau. Hari jamaah, hati tidak pernah tidak dibohongi. Karena itu kata Imam Al-Ghazali, punair ko ngalle guru, nagana guru koryatinno. Hari jamaah, sampang atinno kan saleh pasti saleh, sampang atinta kanan nabe pasti nabe itu gaukan. Jamaah suku yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bisa mengantar kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah mungkin yang saya sampaikan. Kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut an najata minan nar wal afwa wal hisab. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka antas sami'un karim mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar. Hadanallahu ya kunna jamail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih yang sudah mengikuti live ceramah kali ini. Subuh berapa? Iya. 19. Rabu 19. Baru, Pak.